Halo Sobat Blangkoners, bentar lagi kita akan bertemu dengan dosen Blangkon. Keseruan seperti apa nanti kita lihat nanti. Oke, siap ya. Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Kehidupan terus berjalan, ada saatnya lihat spion. Mari berbagi pengalaman bersama Dosen Blangkon. Sobat Blangkon, pada malam hari ini hari yang istimewa karena Dosen Blangkon Channel kedatangan tamu yang luar biasa, punya ide yang brilian dan mampu mengguyup rukunkan warga di Dusun Bunton. Saya menyapanya Pak Gadot. Halo Pak Gadot. Selamat malam. Sehat ya? Panggil seperti. Oke. Pak Gadot ini sedang punya event lumayan besar karena baru pertama kali. Seperti apa keseruan event itu? Monggo disapa sekaligus memperkenalkan diri ke Sobat Blangkon. Monggo. Halo Sobat Blangkoners, saya Pak RW Dusun Bunton. Saya bernama Pak Gatot Suito. Itu saja mungkin bisa yang saya sampaikan. Oke, Ya. Pak Gatot, Ya. dalam waktu dekat ini ada event yang luar biasa, unik, menarik. Nah, namanya Dusun Bunton Tempo Dulu. Ya. Ini bagaimana ceritanya, Pak Gatot? Monggo. Ya, halo Sobat Blangkoners, mungkin ini dari ide kreatif dari anak-anak muda, khususnya dari Karang Taruna Dusun Bunton. Jadi ide yang awalnya memang tahun ini acara memperingati kemerdekaan HUT RI yang ke-80. Oke, dalam rangka itu ya. Ya, jadi dari kami mempercayakan kepada anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di Dusun Bunton ini untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi awalnya memang saya sendiri 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu memang untuk pelaksanaannya memang langsung saya handle. Oh, dulunya dihandle Pak Gadot, ya. sebelaku RW ya. Betul. Oke. Terus akhirnya tahun ini kami percayakan kepada anak-anak muda, dan alhamdulillah dalam momen ini anak-anak muda kembali kita kumpulkan menjadi sebuah Karang Taruna, dan Karang Taruna namanya Kartajaya. Oke, jadi yang sekarang ini mencoba dipercayakan ke Karang Taruna mungkin. Betul, betul. Ini menjadi hal menarik bagi saya karena bagaimana Pak Gatot di tengah stigma Karang Taruna yang mati enggan, hidup tak mau, ini bagaimana Betul, Pak? betul. Ya. Jadi memang itu memang ada di mana-mana, memang ketakutan dari sebuah kumpulan ketika sudah beranjak dewasa dan mungkin putusnya ya ketika sudah menikah. Itu biasanya kumpulan yang istilahnya motor penggeraknya itu akhirnya hilang. Sedangkan yang adik-adiknya istilahnya generasinya itu biasanya belum siap apa-apa. Jadi kuncinya yaitu tadi regenerasi memang harus digiatkan agar supaya kelak ketika ketua atau penggerak dari Karang Taruna itu akan tetap masih hidup gitu ketika sudah tidak memimpin lagi gitu loh. Istilahnya tongkat estafetnya gitu Pak. Tongkat estafet, betul. Lalu bagaimana ceritanya sehingga diberi nama eventnya itu
Dusun Bunton Tempo Dulu. Ya. Sebelumnya ada nama lain atau langsung disepakati Dusun Bunton Tempo Dulu, Pak? Ya, terima kasih Pak dosen sudah menanyakan. Jadi ide dari Dusun Bunton Tempo Dulu itu sebenarnya dari anak-anak. Oh, dari anak-anak? Dari anak-anak, ya. Oh, Jadi, karena sendiri yang punya ide ya? Betul. Oke. Jadi kami sebagai orang tua, pelaku ketua mengepalai wilayah, ini mendukung, mensupport anak-anak agar bisa ide kreatifnya itu bisa terwujud. Dan alhamdulillah dari warga di Dusun Bunton ini ada 5 RT. 5 RT. 5 RT ditambah 1 paguyuban. Satu paguyuban. Ya, jadi dari 6 wilayah ini alhamdulillah sama-sama mendukung. Jadi ketika anak-anak ini manage untuk supaya ini biar berjalan, jadi ada aturan-aturan mainnya seperti mencari khususnya masalah pendanaan. Dana. Ya, itu sangat krusial itu. Misalnya kalau nggak ada dana nggak jalan. Nggak jalan. Jadi Bilala ketika pas rapat acara menjelang bulan 6 kemarin itu memutuskan bahwa untuk kepanitiaan akan menarik dari tiap-tiap warga. Oke. Gitu. Tadi diceritakan ada 5 RT, 1 paguyuban. Ya. Nah, apakah dari nama dusun, nama acaranya Dusun Bunton Tempo Dulu itu ada ada subtema-subtemanya, Pak? Ya, ini berhubung masih merintis ya. Ya. Merintis ini memang awal. Semoga awal ini menjadi lebih baik lagi. Ya, Tolak ya. ukurnya nanti menjadi lebih baik lagi. Jadi kami selaku orang tua dalam artian ingin istilahnya memahami ide kreatif anak-anak muda ini seperti apa. Apakah dari warga bisa istilahnya memahami, Gayung bersambut lah. Ya, gayung bersambut. Jadi untuk hal masalah menghias atau apa itu kami percayakan kepada tiap-tiap wilayah. Oke, jadi tiap wilayah ya. Jadi anak-anak muda mungkin mengurusi yaitu mungkin stand kepanitiaan sama stand dari ke-RW-an, terus stand ketika masuk ke areal pameran itu mungkin yang handle anak-anak muda itu tadi. Kalau khusus stand-stand yang wilayah kita pasrahkan kepada tiap-tiap Oke, wilayah. jadi mereka bikin subtema sendiri ya. Betul. Dan yang menariknya itu event pertama kali Ya. HUT ke-80 di tahun 2025 ini berlangsung beberapa hari. Ini bagaimana ceritanya, Pak? Iya. Jadi memang untuk di awal memang kita bagaimana memikirkan acara ini biar bisa menarik. Oke. Jadi untuk masalah dari tamu-tamu dari luar atau apa, kami sengaja untuk istilahnya mengiklankan ya. Wah, mempromosikan. Betul. Mempromosikan di IG, ada yang di TikTok, ada yang. Jadi alhamdulillah kok responnya banyak. Jadi ini sebagai pemacu anak-anak untuk istilahnya semangat untuk segera mewujudkannya itu tadi. Berkaitan dengan semangat ini, ada nggak tips dan trik atau strategi Pak Gatot selaku RW mengawal semangatnya Karang Taruna? Pasti anak zaman sekarang kan zaman gadget, zaman medsos, zamannya game dan lain sebagainya, gimana Pak Gatot? Memang ini agak kompleks ya, berkaitan dengan anak muda. Ini yang jelas kan kita juga berbeda ya, bersama dengan gadget sama orang tua ini. Kadang-kadang memang bertepuk sebelah tangan. Tapi bagaimana caranya si orang tua ini khususnya bisa menangkap apa yang dimaksud anak-anak.
Dan alhamdulillah bukan dari saya sendiri selaku bapak, ternyata dari ibu-ibu juga gitu. Ibu juga turut serta memikirkannya. Terus tokoh-tokoh masyarakat juga ikut, istilahnya dari kekompakan warga, baik dari yang tua, yang muda, ini alhamdulillah bisa berjalan gitu. Jadi untuk mewujudkannya ini, untuk saling bisa bisa gayung bersambut tadi itu tadi, komunikasi dibangun dengan yang baik. Komunikasi dibangun dengan yang baik. Ya. Kalau boleh tahu, ada enggak Pak tagline sehingga kok saya lihat guyup rukun atau warganya seperti apa, ada enggak Pak? Ada. Jadi memang di awal ke RW-an saya ketika ditunjuk sebagai ketua RW, di awal saya punya sama kepengurusan itu memutuskan di zaman saya ini ada tagline-nya itu bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Iya. Keren sekali. Iya. Sekuat apapun kalau kita berjalan sendiri ya nggak akan mampu ya. Betul. Memikirkan sendiri ya berantakan jelas. Jadi harus bersatu kita memang. Ya. Bersama lah. Bersama-sama. Iya. Baik. Closing statement Pak Gadot, atau harapan, himbauan, anjuran, ajakan bagi siapapun yang tertarik sekaligus mengundang, monggo. Oh ya. Baik, Sobat Blangkoners, mungkin close statement dari saya bahwa apapun yang kita lakukan, yang jangan sampai kita melupakan pendahulu-pendahulu kita. Jadi biar kita bisa kontrol dalam hal masalah emosi atau kebersamaan, itu akan bisa terjalin keutuhannya itu tadi. Jadi kita harus bisa saling menghormati, saling peduli, dan saling menghargai. Insya Allah apapun halangan atau rintangan di depan, dengan kita bisa membawa diri dengan baik, insya Allah cita-cita apa yang diharapkan ini bisa tercapai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Amin. Jangan lupa tanggal berapa Pak acaranya? Saksikan nanti tanggal 21 sampai 23 Agustus 2025. ya. Lokasinya di lapangan RT 20B. Lapangan RT 20B. Ya. Ajak semuanya, kita saksikan event keseruan dan uniknya Dusun Bunton Tempo Dulu. Ya. Terima kasih. Semoga perbincangan yang singkat ini menginspirasi Sobat Blangkoners lain. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Amin. Amin. Ngopi dulu Pak. Oh iya. Ngopi Sampai dulu. lupa.